Ya, semangat pagi teman-teman semuanya. Pagi, bagus. Pagi. Luar biasa ya, Ibu Urut. Ini PIC-nya. Ya, teman-teman, saya dapat banyak nih dari timnya Yoni ya, luar biasa ya duplikasinya ya. Saya juga belajar ya, dapat belajar ya. Memang ya. Terus apa yang mau saya sampaikan, saya ditunjuk langsung gitu kan, ditunjuk langsung suruh bawain gitu kan, apa yang mau saya bawain ya. Ya udah saya tanya Pak Mul dulu kan, mesti gimana Pak Mul, ini saya ditunjuk begini, langsung ditunjuk, itu stres tuh sampai dari kemarin sampai hari ini ya, sampai semalam itu stres ya. Tapi Pak Mul kan udah bilang, apa yang Cik Neti dapat aja bawa, yang Pak Tan Kahor bawain, yang Cik Neti dapat apa ya, ya oke lah, saya banyak dapat, saya mau bagikan ke teman-teman yang belum ikut gitu ya. Mungkin saya hanya sharing, saya bukan mengajar ya, saya hanya sharing kan, apa sih yang saya dapatkan, poin-poin apa sih, saya dapat banyak, ini benar-benar banyak sekali. Kalau saya ulang-ulang ya, saya ulang-ulang, kayaknya ini keren banget gitu ya, materinya satu buku gede gitu kan. Jadi ini udah sampai mau bonyok ini buku saya. Saya ulang-ulang, saya dari awal keren banget ya. Pertama saya dengar kan, saya kan pertama siapa mau ikut, saya dengar itu udah, saya mau ikut, ini bagus banget ya, gitu kan. Pokoknya yang Pak Mul kasih apa, ini bagus, saya ikut. Pasti yang terbaik yang Pak Mul suruh ikut, kita leader kita tahu kita butuhnya di mana gitu ya. Nah, teman-teman, dari Tan Kahor ini saya dapatnya banyak sekali ya, teman-teman wajib ikutlah ya. Nah, saya hanya sharingkan yang apa yang saya dapatkan gitu ya. Saya nggak pinter ya, saya nggak pinter. Tapi saya maksudnya belajar untuk melakukan ya. Nanti saya sharingkan, ya, kita dikasih tahu berapa sih api personal saya gitu kan. Itu kan ada pertanyaan di situ. Berapa ya api saya tahun 2019, 2020, 2021. Saya lihat, ya, agent berapa sih yang aktif? Iya, agent saya berapa ya yang aktif ya? Saya baru ini lagi gitu loh. Jadi bisa merefresh saya lagi. Saya berapa yang aktif ya? Dari 2019, 2020, 2021. Saya cek sendiri kan. Itu berapa sih yang berapa case, yang 4 case sampai 5 case berapa orang agentmu? Ini sampai ini ke berapa? Iya ya, ini semua tuh income-nya berapa? Terus lihat tahun 2020, 2021 itu kayak terjun payung itu kan omsetnya kan. Wah, ini kan nggak benar ya. Untung loh, saya bersyukur ya saya bisa dapat belajar di sini kan. Terus ada lagi pertanyaan-pertanyaan buat saya. Ada 32 pertanyaan itu. Saya berapa ya ini ya? Jadi saya tuh di satu ini saya kurangnya di mana gitu kan. Jadi saya tahu itu saya kurangnya di mana. Kurangnya kemampuan saya di mana gitu. Saya bisa nilai kemampuan saya di apa, di grup saya tuh seperti apa gitu ya. Kemampuan saya, pengembangan tim saya tuh seperti apa gitu. Saya bisa belajar di sini, teman-teman. Di area mana sih yang saya yang kurang gitu ya. Ya, teman-teman bisa inilah ya buat teman-teman sendiri gitu kan. Buat saya kan yang saya dapatkan gitu ya. Saya ini ada bahan sedikit ya. Saya nggak bisa bikin bahan ya, saya nyontek aja yang dari Pak Tan ya. Saya kasihin ya. Saya bisa share screen ya, Pak Bonar ya. Bisa, Ci, silakan. Jadi ya, bisa ya. Bisa, Ci, bisa. Nah, ya. Udah kelihatan ya? Sudah. Belum Bisa, belum Ci. full screen. Ya, Oke, full screen dah. udah ya, full screen ya. Udah, Ci. Pak Wahyono ketawa-ketawa ya. Pak Wahyono. Ini buat saya ya, yang saya dapatkan ya, teman-teman ya. Prinsip dalam pengembangan tim. Anda sebagai leader, buat saya ya, hanya satu pilihan ya teman-teman. Saya sebagai leader, hanya satu pilihan. Merekrut orang berbakat atau jatuh mati. Ya.
Teman-teman, ya ini yang saya dapatkan gitu loh. Ya, saya sebagai leader hanya satu pilihan, mau merekrut orang bakat atau jatuh mati. Nggak ada pilihan lain, teman-teman. Ya, ini buat saya lebih sadar lagi gitu ya. Mau rekrut, ya, atau jatuh mati. Masa saya udah sampai begini, saya jatuh mati gitu kan? Kesadaran saya gitu ya. Ada alasan lagi saya. Alasan lagi saya harus merekrut orang yang bakat. Ya, nggak ada pilihan lagi, teman-teman. Nah, ini semua saya ambil dari Pak Tan ya. Jadi 3 pertanyaan yang sering diajukan katanya. 3 pertanyaan. Saya tidak suka merekrut. Ya. Saya sukanya menjual. Pasti banyak orang pikirnya begitu ya. Saya tidak suka rekrut. Saya sukanya menjual. Sama dulu saya jual kan saya langsung dapat komisi. Ya. Saya tidak suka rekrut, saya sukanya menjual. Saya tidak tahu cara merekrut. Nah, di sini kan ada kan. Nah, saya tidak cukup punya sumber untuk merekrut. Apakah Anda menghadapi tantangan yang sama? Gitu ya. Pertanyaan itu buat saya. Gitu ya. Ini buat saya sadar ini. Kalau saya jual, saya dapat komisi langsung ya. Kalau saya merekrut kan butuh waktu. Ya, butuh waktu untuk saya untuk membinanya gitu kan. Ya. Apakah teman-teman ada seperti ini gitu kan? Ya. Nah, ini sebuah jawaban jujur ya. Jika Anda tidak tahu cara melakukannya, Anda bersedia? Apakah Anda bersedia untuk belajar? Setelah bertahun-tahun, mengapa Anda masih mengalami masalah? Berapa tahun lagi Anda ingin belajar? Ya, saya belajar terus ya. Berapa tahun lagi Anda belajar ya? Nah, jika Anda tidak memiliki sumber yang cukup, apakah Anda bersedia mengikuti sistem yang terbukti? Ya. Teman-teman, saya juga apapun ya, dari tahun lalu ya, untuk merekrut orang yang bilang pakai apa, karir pet apa, saya ikutin. Ya, saya belajar, saya mau belajar. Ada yang baru, ada sesuatu yang baru gitu ya. Saya pengen untuk menjadi lebih baik ya. Kita di sini udah nggak bisa bilang nggak ada alasan lagi kalau kita nggak rekrut ya. Jadi sini sangat jarang ya dalam bisnis lain ya bahwa orang yang memegang posisi tidak tahu bagaimana melakukannya tugas secara efektif ya dan mulai mengambil tanggung jawab. Tanggung jawab kita apa? Ini saya dapatkan ya benar-benar buat saya sesuatu ini benar-benar ya. Saya bilang sekarang setelah belajar bulan ini ya, setelah belajar Tankahor ini, jadi saya lebih terarah gitu, ya, lebih terarah untuk tim saya untuk mengajarkan, ya, untuk memberi kasih attitude-nya yang bagus gitu ya. Nah, ini adalah satu kebenaran, ya, untuk mengambil tanggung jawab. Jika Anda ingin melakukan dengan baik, Anda harus memahami. Tidak ada yang memaksa Anda untuk bergabung. Ini sepenuhnya pilihan Anda sendiri. Ya, kita pilih ya mau jadi leader ya. Kita sendiri yang mau kan jadi leader ya. Saya sendiri yang mau jadi leader. Saya sendiri yang mau ya. Ya, juga tidak ada yang memaksa Anda untuk menjadi pemimpin. Ya, teman-teman mau sendiri kan? Mau jadi pemimpin sendiri ya. Itu juga keputusan Anda sendiri juga. Iya, keputusan saya mau jadi pemimpin. Ya. Nggak ada yang maksakan kita di sini. Ya, nggak ada yang maksakan saya di sini. Ya. Semua usaha yang Anda lakukan untuk pengembangan diri Anda. Semua apa yang saya lakukan untuk mengembangkan diri saya. Dari dulu sampai sekarang saya bilang saya sadar saya untuk pengembangan diri saya dapatkan gitu ya. Untuk pengembangan diri di sini luar biasa ya. Kecuali di bisnis asuransi jiwa ya tidak ada pilihan lain yang lebih baik untuk memulai bisnis ini ya. Nah, ini yang saya bisa dapatkan ini ya, teman-teman ya. Nah,
ini Pak Tan bilang ya, komentar dari para guru, Norman Devin ya, dalam perjalanan agensi, dalam perjalanan kita sebagai agent ya, jika Anda tidak memiliki peningkatan dalam jumlah tenaga pemasar, ya, tidak peduli berapa banyak Anda meningkatkan produksi Anda, agensi Anda benar-benar menyusut. Nah, di sini Pak Tan bilang dalam mengembangkan agensi kelas dunia, Anda tidak hanya perlu memiliki peningkatan dalam jumlah tenaga pemasar, tetapi juga meningkatkan jumlah agen yang berkualitas. Teman-teman, saya juga gimana ya? Saya mau rekrut orang yang berkualitas ya. Peningkatan jumlah agen yang berkualitas, jika tidak, itu mungkin menciptakan lebih banyak masalah daripada hal yang baik yang dicapai ya. Oleh karena itu, rekrutlah orang-orang berbakat ya, tidak berdasarkan jumlah. Nah, teman-teman, saya nggak bisa sharing sampai bagaimana ya. Saya hanya bisa apa sih yang saya dapatkan untuk saya menyadarkan saya gitu ya. Tidak ada kata lain ya untuk saya benar-benar mencari orang berbakat ya. Definisi orang berbakat tuh seperti apa? Ya, definisi orang berbakat ya. Orang-orang berbakat ya yang tidak anti asuransi jiwa ya. Saya cari tahu nih, ini saya mau rekrut orang ini, saya juga perlu tahu ini orang udah punya asuransi belum ya, gitu loh. Kalau dia orang udah punya asuransi, berarti kan orang ini udah lebih ini ya, udah tahu ya untuk ada kesadaran untuk beli asuransinya gitu ya. Nah, orang ini bersedia nggak untuk belajar ya? Ada ketemu orang, kayaknya nggak cocok deh ya. Kayaknya orang nggak cocok buat saya gitu ya. Apa-apa dia lebih hebat, apa-apa dia lebih hebat. Nah, itu nggak termasuk ya. Makanya definisi orang berbakat itu kita mesti ini juga ya. Saya jadi belajar di sini. Oh, ini seperti ini ya. Nah, menerima tujuan utama asuransi jiwa. Tujuan utama asuransi jiwa itu apa? Nah, kemarin kita juga sudah diajarkan. Tujuan utama asuransi jiwa. Ya, kemarin kita diajarkan ya ada 10 tujuan utama asuransi jiwa. Ya. Tujuan utamanya apa? Orang itu ya sadar asuransi yang saya bilang, sadar asuransi. Ya, saya selalu mau buka seperti yang tujuan yang ketiga itu yang diajarkan Pak Tan itu ya. Itu kan ada di buku juga kan. Bilang kita keluarga mencintai keluarga kita itu bukan mencintai waktu kita masih hidup mencintai dia. Tapi waktu kita sudah tidak ada, biarlah cinta itu bisa berlanjut. Nah, itu bisa menyentuh orang itu gitu loh. Jadi kita mesti tahu ya, di sini orang itu kalau kita mesti kasih tahu seperti ini gitu loh. Tujuan utama asuransi mereka harus tahu dulu gitu tujuannya untuk asuransi gitu ya. Nah, ada orang yang ingin menjadi lebih baik ya. Ada orang itu bisa untuk menjadi yang lebih baik ya. Itu orang yang berbakat ya, yang menurut saya gitu ya. Nah, menurut teman-teman ya gimana gitu ya. Coba di ini lagi ya. Nah, merekrut orang-orang berbakat itu ya bukan kurang merekrut ya, tapi harus lebih fokus, lebih sistematis ya. Nah, lebih sistematis. Ya, dia ada bilang contoh mobil mewah yang lewat 1 jam tuh berapa ya? Berapa 1 jam tuh mobil mewah lewat gitu ya. Nah, itu saya dapatkan ya. Nah, pertanyaan dasarnya, berapa banyak R dalam rekrutan orang berbakat? Ya. Kita rekrut, tolak, pertahankan ya. Nah, apa proses utama perekrut orang yang berbakat? Ya. Proses utama ya pendekatan ya, biasa yang sudah kita ini ya. Nah, mengusik ya. Mengusik. Nah, saya masih belajar nih cara untuk mengusik orang gitu kan. Mencari tahu orang itu mau mengusik dia tuh pakai ini mesti gimana gitu untuk mengusiknya gitu kan. Habis itu kasih solusinya ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini hanya yang saya dapatkan seperti ini.
Ya mungkin teman-teman yang sudah ikut nanti saya juga mau minta mereka sharing gitu kan. Ya boleh lanjut sharing nanti ya saya untuk mereview lagi gitu teman-teman. Nah, dibilang. Nah, ada pertanyaan yang buat saya ini. Nah, ini apa keuntungan menjadi seorang leader? Ya. Ini masing-masing yang tahu lah ya. Apa sih keuntungan jadi seorang leader? Nah, di sini saya juga ya, saya isi apa sih keuntungan menjadi seorang leader? Kemarin kan ada si siapa bawa ini ya Ferry ya. Jadi leader tuh ada 6 keuntungan loh. Iya ya, ada 6 keuntungan jadi leader ya. Tapi kan bukan itu aja yang kita dapatkan ya. Ya, nggak usah mulu-mulu ya saya bilang. Apa keuntungan jadi seorang leader? Ya, pasti kita ada keuntungannya ya. Jadi apa dapat OR-nya, ya kan? Tapi kan bukan hanya itu kita dapat OR-nya ya. Kita nggak makan OR buta juga gitu kan. Kita harus apa untuk mereka bagaimana untuk mereka maju gitu kan. Nah, saya juga di sini teman-teman saya dapat hasil dari Prudential ini. Oke, saya bisa investasikan lagi untuk ikut ya. Kayak ikut apa gitu kan. Bayar berapa saya ikut biar untuk mengisi leher atas saya gitu. Karena memang saya nggak pinter, saya nggak ini ya. Tapi kalau diulang-ulang, saya bisa dapat gitu untuk dapatkan untuk belajar terus di sini. Jadi nggak ada habisnya lah kita belajar. Sampai kapan kita belajar? Ya, 学到时好到时. Jadi belajar sampai mati ya. Kita belajar sampai tua, belajar sampai mati gitu ya. Jadi nggak ada batas waktu untuk kita belajar. Ya saya nggak bisa sharingkan banyak-banyak teman-teman ya. Mungkin hanya itu aja yang bisa saya sharingkan, yang saya dapatkan itu Ibu Ruth. Terima kasih. Luar biasa ya Cineti ya. Tadi boleh keren Cineti, keren. Mantap Cineti. Masih belajar. Bahasanya apa Ci tadi Ci? Buat sharingnya. Apa? Thank you Ci Neti, selalu mau belajar dan berbagi. Thank you. Bahasa itu Ci. Apa Ci tadi Ci? Ulangin Ci. 学到时好到时. Belajar sampai mati, belajar sampai tua. Bahasanya ini kayak hal-hal gitu ya. Luar biasa. Oke, thank you Cineti buat sharing yang luar biasa. Oke. Teman-teman ada yang ingin berbagi mungkin sharingnya? Atau mungkin bisa dilengkapi oleh Pak Mu. Silakan Pak Mu. Oke, luar biasa Cineti, kasih plus ya. Wah, ini Korea bisa, Cina bisa. Itu restoran Ni Hao gitu ya dekat rumah saya. Luar biasa ya, Cineti. Nah, ini teman-teman luar biasa Cineti belajar dan mau langsung berbagi. Jadi teman-teman biasakan kita kayak seperti speaker kemarin teman-teman ya. Jadi kalau belajar terus kita langsung bagi lagi, kita semangat mau belajar lagi kan. Wah, makin antusias, betul kan? Karena kita salurkan lagi. Karena kalau kita nggak salurkan, itu pasti hilang, nguap, ya kan? Nah kalau kita salurkan, jadi berkat buat orang lain dan kita juga bisa dapat lagi yang baru. Kalau kita nggak salurkan, teman-teman, kayak laut mati. Tahu laut mati ya? Kenapa dia disebut laut mati? Gitu. Karena dia dapat, nggak kemana-mana airnya, ya kan? Nggak kemana-mana. Nah sama kayak seperti yang tadi Bu Yoni cerita gitu ya. Kita udah dapet, ya kita salurkan lagi. Bikin kontes ke tim, bikin apa, buat apa. Kalau enggak, ditelan sendiri ya mati juga. Jadi laut mati teman-teman ya. Jadi apa yang kita dapetin ya kita salurkan lagi. Ya, jadi berkat buat banyak orang. Kita juga semua belajar dapetin ilmu, langsung praktekin. Langsung dapet ilmu. Karena teman-teman dengan teman-teman mempraktekkan, itu teman lagi belajar lagi tuh. Itu lagi belajar lagi sambil belajar ya. Jadi inilah tempat buat teman-teman belajar untuk sharing ya.
Nah, teman-teman, tadi apa yang dibawakan Cineti bagus ya, teman-teman, bagus banget. Jadi teman-teman jadi leader, kan nggak ada yang suruh, betul ya? Nggak ada yang suruh teman-teman mau jadi leader, ya kan? Nah, jadi kalau udah jadi leader, tahu dong apa yang harus dilakukan gitu ya. Nah, kalau nggak tahu cara rekrutnya, mau nggak diajarin, ya kan? Kalau nggak tahu market, nggak ada marketnya, mau nggak dikasih tahu marketnya? Karena gini teman-teman, kita selalu praktekin teman-teman, kita selalu praktekin ya. Sama seperti kemarin, misalnya saya dapat dari teman saya yang kemarin kita teman-teman itu ya apa namanya yang pakai broadcast WA itu ya, itu namanya apa tuh yang kemarin tuh yang Cineti juga ambil tuh. Saya cobain aja landing page gitu kan makanya saya bilang saya nggak tahu itu efektif atau tidak efektif. Kalau kita nggak pernah lakuin, ya kita nggak tahu itu efektif. Kalau kita lakunya dikit, ya nggak tahu itu efektif apa enggak. Jadi kita harus mencoba segala sesuatu, ya kan? Nah saya coba. Nah thanks God gitu ya. Kemarin Bu Sinta juga kan ngomong itu rekrut tuh saya nggak kenal gitu ya orangnya, saya nggak kenal di gereja dan saya masuk di grup itu, ada di grup WA itu. Ya udahlah di grup WA itu saya broadcast aja satu-satu, saya WA-in ini semua. Ya pasti ada yang jawab, ada yang enggak, teman-teman. Ada yang jawab, ada yang enggak. Gitu ya. Ada yang, oh ya nanti saya ini lagi, oh iya ya nggak apa-apa. Tiba-tiba yang ono, dia telepon saya berapa hari, 3 hari lalu gitu. Nanya produk, ternyata dia udah nasabah Prudential gitu kan. Nah dia cerita-cerita. Nah pas saya fact finding, wah ini kayaknya orangnya oke juga nih. Dulu udah 10 tahun lalu pernah jadi agent gitu kan, nggak aktif. Nanti kemarin harusnya diajak janjiannya hari Sabtu ya, Sabtu sore, sebenarnya nggak bisa, ya udah nanti janjian lagi. Jadi teman-teman kita nggak pernah tahu, jadi selama kita lakukan pasti kita ada harapan-harapan yang baru, banyak hal-hal yang baru kita pelajarin ya. Nah sama teman-teman seperti PR kemarin gitu ya, misalnya selling idea gitu ya, sama survei karir. Nah berapa banyak yang sudah mempraktekkan teman-teman? Karena kalau kita belajar nih, saya kasih lagi nih, sebenarnya banyak teman-teman. Artinya apa sih kita banyak konsep gitu teman-teman? Tujuannya untuk apa sih konsep? Dengan teman-teman belajar konsep, nanti teman-teman bisa menciptakan konsepnya sendiri. Ya kayak tadi Miss Ruth tadi udah ngomong ya, agentnya udah bisa bikin konsep. Karena waktu teman-teman lihat konsep, oh polanya begini ya, bikin sederhana. Jadi semua kalangan bisa masuk. Konsep itu 18 teman-teman. Yang nggak bisa semua orang cocok. Ya kan? Ada orang cocok yang judi ini, oh bagus. Kalau saya suka nih gitu, kalau saya pribadi suka. Ya kan? Tapi nggak semua orang cocok sama itu. Ada yang cocok dana pendidikan cocok. Nah, jadi kalau teman-teman banyak ininya tinggal mau keluarin jurus apa nih? Ada banyak. Ya. Nah, tapi teman-teman belajarnya teman-teman harus antusias, teman-teman. Kalau kita belajar teman-teman, saya kalau belajar ya, saya meleng dikit aja ya, udah nggak dapetin apa-apa dari teman-teman. Jadi saya benar-benar fokus. Nah, hari ini teman-teman pagi-pagi teman-teman, apakah teman-teman lagi present mengikuti acara CMB ini teman-teman? Apakah teman-teman benar-benar dengan hati belajarnya? Apakah ya banyak yang nunduk-nunduk, saya nggak tahu lagi ngapain, ya kan? Ada yang merem-merem gitu ya, saya nggak tahu pagi-pagi nih. Kan gitu. Jadi teman-teman kalau kita sesuai dengan visinya kita antusias teman-teman, kalau kita antusias percaya kita dapat banyak ya, kita dapat banyak teman-teman ya. Jadi kalau kita sebentar ya, jadi kalau kita tuh mesti belajarnya benar-benar sebentar itu kok ya, belajarnya dengan apa, dengan apa sebentar. Ya. Jadi kalau kita nggak ini ya nggak akan bisa gitu loh. Jadi benar-benar harus belajar teman-teman ya. Jadi harus belajar. Nah seperti yang digambar background saya ini teman-teman ya. 100 ekor singa, 100 ekor domba yang dipimpin oleh seekor singa akan mengalahkan 100 ekor singa yang dipimpin oleh seekor domba. Artinya apa teman-teman?
Kalau pakai handphone kelihatannya kecil ya. Leadership, Pak. Hah? 100 ekor domba yang dipimpin oleh seekor singa akan mengalahkan 100 ekor singa yang dipimpin oleh seekor. Leadership, Pak. Yes. Yes. Pertanyaannya, teman-teman singa apa domba? Ayo jawab sendiri, Singa teman-teman. dong, Pak. Nah, singa. Singa ya. Kalau singa, sifat singa itu apa, teman-teman? Yang jawab singa semen berapa orang ya? Billy, Yoni, Bonar, gitu. Yang jawab singa semen berapa orang? Yang lain apa? Singa apa domba, teman-teman? Ya kan? Nah, sifat singa itu apa, teman-teman? Kalau singa? Berani. Garang, Pak. Garang. Garang. Berani, garang. Jadi itu namanya singa. Ya dia kondisi apapun garang, tetap garang. Ya kan? Kalau domba kena petir, jeger, nyumpet, itu kan kabur. Langsung. Dikit-dikit ada masa, Kemarin saya naik sepeda ke kandang kambing tuh, ya lewat gitu. Kalau singa mah beda dia ngeliatin gitu ya, beda gitu ya. Nah, jadi ya kalau seorang leader yang seperti singa, ya dia nggak takut apapun kondisi apapun, bangkit. Mungkin sekarang teman-teman lagi di level di bawah gitu. Kita kan kayak roller coaster. Ya. Tapi di bawah itu bukan kita selalu di bawah, teman-teman. Kita bisa bangkit lagi, percaya. Kan roller coaster. Naik lagi. Selama kita punya harapan. Nah, berapa minggu lalu kita tiap minggu nih udah berapa banyak tools-tools yang dikasih buat teman-teman. Apakah teman-teman melihatnya itu sebuah hope, sebuah harapan? Ayo teman-teman. Kalau kita ya yang ikut Mr. Tan itu menurut saya nggak akan habis-habis teman-teman bisa sharing sama calon nasabah, calon rekrut. Sama agent pun nggak habis-habis. Nggak ada bingung. Gue mau ngomong apa yang nggak ada. Pasti banyak. Pasti banyak teman-teman. Nah teman kalau kita tadi pagi doa ya. Wah kita doa 10 besar. Saya yakin bisa. Asal kita sama-sama lakukan. Sama-sama bekerja teman-teman. Kita sama-sama bekerja, saya yakin banget. Kita sama-sama bergandengan tangan. Ayo teman-teman, lupain yang dulu. Nah, final sprint ini teman-teman, kita gandengan tangan. Kita benar-benar praktekin. Karena percaya dah teman-teman. Teman-teman yang nggak bisa rekrut, dikasih caranya untuk merekrut yang sederhana. Dengan pakai survei karir itu, teman-teman bisa tahu hot buttonnya, nggak nyaman dia di mana. Ya, tadi Cineti udah maparin tuh materinya tuh ya. Diingetin lagi. Kita kan jadi leader nggak disuruh. Kita yang memilih kan. Ya kan? Jadi nggak ada alasan. Tadi Cineti udah bahas. Nggak ada market, dikasih tahu caranya. Nggak bisa. Apalagi teman-teman. Nah kita tahu kasih cara rekrutnya. Ya, jadi teman-teman ada 100 hari lagi. Kita bisa melakukan segala sesuatu. Dan dalam 100 hari, apapun bisa terjadi. Yes atau yes, teman-teman? Yes atau yes? Dalam 100 hari bisa terjadi. Yes. Kalau kita lakukan. Ya teman-teman, kalau kita lakukan sama-sama, bisa terjadi. Tapi kalau kita nggak lakukan, nggak akan terjadi. Nggak ada mujizat. Tapi kalau kita lakukan sama-sama, pasti terjadi. Nah, teman-teman, selling ID banyak, tapi saya mau teman-teman lakukan dulu. Ya, lakukan dulu. Contoh kayak survei karir. Siapa boleh share dong survei karir? Nanti saya juga minta teman-teman yang sudah melakukan ide sellingnya bisa share ya. Nanti bisa share screen. Teman-teman caranya gimana sih? Boleh ya teman-teman. Karena dengan teman-teman berbagi, percaya. Dengan teman-teman berbagi, ya itu langsung nyerap. Teman-teman makin bagus, percaya sama saya.
Kenapa saya dapat ilmu, saya langsung pakai. Karena kalau saya nggak aplikasikan, nggak langsung praktekin, udah buyar. Dan saya rugi. Udah ikut training, nggak dapat apa-apa. Ngerti teman-teman ya? Jadi selalu prinsip saya kalau saya training, saya mau dapat sesuatu dan saya bisa bagikan ke orang lain dan orang lain bisa pakai. Itu selalu prinsip saya. Jadi saya waktu ikut training saya dapetin gitu. Ya. Oke. Oke, buat teman-teman AD dulu deh. Siapa yang sudah praktekin sharing idea dan nanti baru survei karir ya. Survei karir. Karena sebenarnya teman-teman banyak lagi ide-ide selling. Minggu depan, kalau teman-teman banyak praktekin, minggu depan saya buatin skrip lagi, 2 skrip saya janji. Saya buatin teman-teman. Yang simple lagi, mungkin nanti yang simple lagi, saya buatin skripnya. Yang simple lagi. Nanti mungkin nanti materi BOP kita kasih contoh kayak gitu. Yang simple, benar-benar simple nanti. Saya buatin skrip, satu yang benar-benar simple, sederhana, siapapun bisa. Mau kalangan apapun bisa. Gitu kita yang simple. Dan semua anak milenial pun bisa masuk. Jadi kan orang kadang-kadang selalu bilang, aduh gue kan masih muda. Nggak betul. Nanti satu skrip itu, semua umur masuk. Semua umur masuk. Ya nanti skripnya saya buatin. Jadi teman-teman, mau anak muda, kayak milenial, Gen Z, kayak masuk semua. Ya, nanti saya buatin. Oke, siapa yang mau sharing yuk? Jadi, kalau teman-teman sharing yang sudah lakukan, nggak efektifnya di mana, efektifnya di mana, teman-teman boleh sharing. Teman-teman boleh sharing, nggak harus yang efektif atau yang berjalan. Yang nggak berjalan pun teman-teman boleh sharing, kan jadi belajar. Betul nggak ya? Jadi belajar semua. Kalau nggak berjalan, oh saya tadi kemarin nggak masuk nih, nggak berjalan. Nggak apa-apa, ceritain aja, kan jadi belajar semua. Oke, yuk teman-teman. Imelda, coba mungkin bisa sharing, sudah lakukan. Pagi. Ya. Saya sudah lakukan ya, tapi baru dari yang di-share Pak Mul itu baru yang akuarium ya Pak. Nggak apa-apa. Apapun nggak apa-apa ya. Baru itu. Sebenarnya nasabah saya ini calon nasabah, sebenarnya udah jadi nasabah, cuman baru 1 polisnya. Karena saya lihat tuh lumayan banyak asetnya. Baru-baru ini baru saya tahu juga, baru beli Meikarta ya. Meikarta itu dia beli ada 3 ini apartemen ya. Jadi beli tanah juga di situ. Jadi saya pikir kayaknya bisa lebih dekat lagi ya, saya deketin gitu kan Pak. Gimana caranya ya? Nah itu waktu Bapak share itu akuarium, kemarin udah sore ya, kebetulan saya juga lagi ada urusan di gereja ya, audit di gereja. Jadi waktu saya kemarin tuh memang benar-benar ini. Jadi saya sempatkan ke sana, saya telepon, dia ada di rumah gitu. Udah kenal baik orangnya, dia kerja di DKI juga. Jadi ya iseng aja, karena sebenarnya dekat sama orangnya. Asetmu banyak juga ya, boleh kita list yuk satu-satu gitu Pak ya. Kita list ya asetnya satu-satu gitu kan Pak. Dia buka semua. Waduh, banyak juga gitu kan. Terus akhirnya saya alihkan, aku ini dong, entah salah ya nggak tahu ya Pak, nanti bisa di cross check. Aku jujur juga sih, maksudnya aku ada survei loh dari kantor saya gitu, harusnya nggak kayak gitu ya Pak. Saya jelasin itu kan, jelasin begini ya juga. Tapi selain akuarium ini yang saya jelasin speaknya dari Pak Mul, saya bilang juga kalau terjadi risiko sama si abang nih, gimana ya Kak? Banyak banget kan aset itu, nanti kalau misalkan sakit, kan dia ada dari DKI, kami di cover semua gitu kan. Saya perbandingkan juga Pak, BPJS kan sama, DKI juga pakai BPJS. Jadi begini saya bilang, saya jelasin semua sama, lumayan lama di situ Pak. Jadi setelah saya jelasin tentang PPH juga saya jelasin, terus ini nanti kan aset bisa keseret, ambil satu-satu gitu loh Pak. Kalau terjadi sakit kritis, misalnya saya gituin, kayak akuarium ini nih,
kan ini nggak bisa secepat itu. Misalnya kau jual satu pun asetmu kan nggak secepat itu juga laku gitu ya Pak. Jadi ya juga ya ketika itu. Cuma closingnya cuma 500 sih Pak. Makanya saya bilang aku juga closing sih Pak, cuma 500 perlu cinta. Aduh kenapa 500 ya? 500 dulu ya. Maksudnya saya nggak hitung-hitung asetnya semua, ini kan nggak cukup gitu ya. Udah 500 dulu, soalnya kami DKI masih dipotong gajinya gitu loh Pak. Aku juga mungkin gimana ini nanti kok jadi 500, ya udahlah 500 juga diembat juga deh Pak gitu. Selain dia ada lagi nggak yang di prospek yang lain? Ada tapi belum, alasannya kayak gitu Pak, biasa apa sih namanya, pandemi, masih pandemi aja alasannya Pak. Ya. Tapi apapun itu luar biasa Imelda sudah mempraktekkan ya. Kasih plus dulu dong ya. Yang penting ya langkah pertama teman-teman sudah mempraktekkan. Apapun hasilnya, nah itu kita review belajar. Yang efektifnya di mana ya. Jadi teman-teman nggak usah pikirin dulu. Nggak usah pikirin risetnya seperti apa. Teman-teman lakukan dulu. Dari yang teman-teman lakukan banyak itu baru kita review. Nanti bisa dipoles lagi. Nah, kalau teman-teman lihat tadi Imelda sharing, boleh dong. Teman-teman ada yang mau kasih masukan atau apa sambil belajar. Karena kalau teman-teman bisa kasih masukan artinya teman-teman bisa aware-nya di mana. Nanti teman-teman waktu ininya bisa. Mungkin Pak Zainal bisa, Pak Zainal? Oke. Silakan Pak Zainal, mungkin bisa aware-nya di mana dari ini? Apanya Pak? Yang tadi si Imelda cerita, ya sharing gitu ya. Nah kalau Pak Zainal kasih masukan di mananya supaya bisa lebih efektif lagi. Dari sisi mana Pak Zainal lihat? Ya jadi kalau mendengar tadi apa yang dilakukan Imelda itu cukup bagus. Namun dalam hal melakukannya itu mesti dihadirkan yang namanya keikhlasan. Artinya ketika mereka dia sudah berjuang begitu lama, begitu panjang, artinya pendekatan mereka yang dia lakukan, toh pada akhirnya dia keluar dari nasabah itu mesti dia syukuri. Jadi tidak ada kata mengeluh di situ. Jadi artinya kita harus mensyukuri dulu apa yang kita itu, karena kenapa? Boleh jadi artinya di awal hanya mungkin bisa dengan premi seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan ketika mereka dia review kembali, bisa lagi mungkin ada tambahnya yang lain, apakah keluarganya atau Pak. Kalau dari presentasinya gimana Pak? Kira-kira ada masukan mana dari presentasinya? Bukan dari hasilnya, dari presentasinya. Kira-kira ada yang masukan dari mana? Dari yang Pak Zainal lihat? Dari presentasinya Pak? Pendekatannya masuknya. Kalau pendekatannya sih ya mungkin artinya harus lebih lebih tahu dulu seperti apa kondisi daripada nasabah itu. Jadi kita harus tahu betul seperti apa mereka yang mereka butuhkan, kita gali mereka yang dibutuhkan suatu penawaran bahwasanya seperti ini loh besarnya kebutuhan yang Anda harus siapkan di keluarga Anda. Seperti itu. Oke. Thank you Pak Zainal ya. Oke, ada lagi satu lagi teman-teman. Saya dah, Pamul. Ya. Saya Pak. Iya. Pak Hosiado nanti Pak Aris ya. Oke. Nah, iya. Saya sih terus terang memang udah rencana 3 ya. Karena belum 3 baru 2, saya nggak masukin dulu. Yang pertama saya tentang akuarium itu. Ketemu ya tentunya kita lihat orang yang gimana, sorry ya, bukannya saya mengklasifikasikan tingkat pendidikannya. Jadi saya cerita tentang akuarium yang saya anggap mudah begitu Pak Mul. Yeah. Saya ceritakan betapa pentingnya air dan intinya air dan akuariumnya itu saya bilang ibu dan ayah gitu. Nah itu akhirnya memang sih tujuan saya mau nawarin Perlu Cinta, dia udah jadi nasabah saya. Ya memang dia sibuk
sebagai kasir ya, nggak punya waktu lama, jadi saya hanya ceritain akuarium dan nggak saya foto. Itu yang pertama. Akhirnya dibilang nanti saya ngomong sama suami saya dah. Terus yang kedua, nasabah saya tentang akuarium juga, dia bilang nggak ya penting air dan akuariumnya. Akhirnya memang saya udah tuju untuk rooftop. Ini diambil juga tadi kalau Ibu Melda 500 ya bersyukur juga ya 500. Kalau saya cuma tambahannya sekitar 400, nggak begitu banyak ya. Tapi tetap saya bersyukur dapat 2, suami istri mau rooftop. Yang ketiga ke agent saya sendiri. Nah, dari 3 itu saya jelasin semua. Saya lihat dia kurang seraknya kurang mengertinya di pendidikan itu. Yang di kondisi ketiga, di kondisi ketiga gitu. Tapi akhirnya saya berpikir, oh iya juga ya. Dari ketiga itu yang paling simpel memang awal sudah saya pikirkan, yaitu tentang akuarium yang bisa gampang dicerna, Pak Mul. Itu aja. Dari 3 itu yang gampang dicerna ada akuarium gitu. Thank you Pak Hosea. Jadi teman-teman, kenapa kita belajar banyak tentang ide selling banyak? Karena setiap orang pasti teman-teman sendiri deh, nggak usah jauh-jauh. Di kita sendiri ada yang gue demen yang ini nih, gitu kan ya. Sukanya yang ini, gitu. Gue sukanya yang ini, gitu kan. Nah nanti kalau saya share lagi, sebenarnya kayak yang tadi Imelda itu ya, kayak ketemu orang kayak gitu, ada lagi tuh sharing yang ketemu orang kayak gitu, ada tuh. Jadi nggak usah ada, gitu kan, banyak bisa dipakai. Nah, kenapa teman-teman harus belajar banyak? Karena sukses itu persiapan plus kesempatan jadi sukses. Jangan tunggu ada kesempatan baru kita belajar. Teman-teman ya, ngerti ya? Kita persiapan, kuasain semuanya. Pas kesempatan datang, tek, udah connect. Masuk connect gitu ya. Langsung, oh ini langsung ini. Gue mesti pakai ini. Langsung connect. Nah, itu sukses. Ya. Oke, Pak Aris, silakan Pak Aris. Luar biasa ya, Pak Hosea ya udah praktekin ya. Luar biasa. Ya. Ya, Pak. Pagi teman-teman semua. Ya. Pagi. Ya Pak, nah ini kan, ya saya sih presentasinya tentang akuarium sih Pak, tapi awal mulanya nggak langsung masuk akuarium. Nah awalnya dia coba telepon saya, lu jual asuransi nggak? Siapa yang jual asuransi? Saya bilang, emang gue jual asuransi? Enggak lah, gue bilang. Ya udah, singkat cerita, saya main ke rumahnya dia. Ya udah, lu kapan pulang Bang? Ya udah, saya main ke rumahnya dia. Kan saya sentil tuh Pak. Lu ingat nggak kejadian yang baru kemarin saya bilang yang rimbun jatuh itu? Saya bilang, iya gue ngeri banget ya. Ya udah, nah makanya gue mau cari asuransi sih, saya bilang. Emang gue jualan ya? Enggak lah, langsung aja saya niatnya kan emang saya mau rekrut dia Pak, karena dia lebih banyak dekat di Papua kan, lebih banyak. Soalnya yang penerbangan Papua itu nggak terdampak gitu. Artinya saya cari darah segar lah intinya. Nah ya udah, saya cerita bisnisnya. Ya udah, wah bisnisnya sih oke ya katanya. Nah tapi gimana caranya ya? Nah ya udah, akhirnya saya coba dengan konsep akuarium. Nah menurut lo akuarium ini bagus nggak? Ya bagus lah, bening katanya. Ya udah, singkat cerita saya ceritain akuarium. Nah kira-kira gampang nggak nih lu ceritanya? Ya gampang sih bro, tapi nggak sehafal kayak begitu. Iya, justru gue ini juga sambil berjalan. Nah, lama-lama cerita, akhirnya dia langsung NPA sih, Pak. Itu aja sih sharing dari saya, Pak. Oke. Luar biasa ya. Pakai survei karir nggak? Masuk survei karir nggak? Masuk, Pak. Tetap masuk, Pak. Itu di awal, Pak. Oh, di awal. Pakai survei karir dulu ya, baru konsep ya? Ya. Nah, di awal, karena udah ketahuan, iya ya, gue jenuh banget kerja diatur orang dulu, gitu ya. Itu udah ketahuan lah, Pak. Kan karena pekerja itu kan suka diatur orang kan Pak. Ya udah, ini saya masuk lah tanpa berlama-lama, udah ketahuan hot batinnya, apalagi yang ditunggu-tunggu. Udah langsung aja. Oke. Luar biasa. Yes, oke, luar biasa. Kasih plus ya. Nah, tapi kalau dari Melda ini ada masukan dari Paris, apa poin apa? Ya, kalau poinnya dari Bu Melda, satu ya Bu Melda ya. Nah, Bu Melda tuh terlalu nafsu sih menurut saya. Akhirnya belum dapat timing poin yang mana yang harus kita masuk itu. Menurut saya ya Pak. Oke, thank you. Yeah. Jadi poin-poinnya yang hot batinnya tuh belum kegali sama Bu Melda. Oke. Nah, teman-teman, kenapa kita saling, kenapa saya tanyakan, kasih masukan, siapapun yang sharing,
saling kasih masukan gitu ya. Artinya teman-teman aware. Oh ya ini, jadi waktu nanti teman-teman prospek atau teman-teman rekrut, oh iya begini ya. Jadi teman-teman nyadarinnya cepat, ngerti ya. Kayak saya misalnya, saya melakukan kesalahan, saya langsung cepat-cepat. Oh iya ya, gue nggak boleh gini nih, gitu, ya kan. Jadi lakukan. Nah yang Imelda lakukan udah bagus. Ya yang penting ya teman-teman sudah lakukan. Yang saya bilang hasilnya closing berapapun, ya itu teman-teman kan pasti ketemu ya keefektifannya di mana gitu. Bisa polanya seperti apa. Nanti dapetin polanya udah enak ya. Nah, mungkin kalau Imelda tadi kan ceritanya akuarium, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba nyambungnya ke PPH gitu. Nah, itu ya kan. Nah, mungkin coba di ini lagi mungkin ngobrol dulu ya. Mungkin bisa jadi bisa review. Kan nggak harus akuarium, kalau bisa yang itu kita bisa masuk ke proteksi aset atau apapun. Proteksi aset, apalagi dia tadi Imelda kan nanyain asetnya gimana ya. Nah orang itu Imelda udah ketemu, bagus banget tuh dia mau kasih tuh. Nggak semua orang tuh mau kasih loh. Apalagi dia terus terang, dia punya aset ini, punya aset ini, punya aset ini. Itu udah enak Imelda. Ya. Pak, gitu. sebentar, bisa saya ini nggak? Gini ya. Pak, jadi saya lihat si calon nasabahku ini dia lebih suka aset yang ada fisiknya gitu loh Pak. Dia ada beberapa asuransi juga, dan dia di DKI itu ada agent juga. Dia bilang dia suka ngambil, tapi seperti kayak apa ya? Sebenarnya saya juga nggak mau. Saya sampai sekarang juga berharap nanti akan dapat case besar gitu sama dia. Cuman nggak bisa, dia tipe orangnya nggak bisa apa sih ya? Makanya saya bilang kemarin itu nanti kan bisa juga ini bisa kita apa sih namanya update lagi. Dia lagi, ya. Jadi dia nggak bisa kita ini orangnya ya, juga dia orangnya tuh ya dia kan termasuk bos di DKI juga, jadi lebih suka aset-aset yang ini karena sebentar dia udah beli aset di sana, tiba-tiba aku udah aset di sana, dia karena dia juga nyaman dengan saya, suka cerita gitu loh. Jadi gimana caranya ya masuk sama dia, gimana ya nangkapnya apa sih maksudnya premi-premi 5 juta kayak atau 10 juta gitu kan gitu Pak. Jadi kadang-kadang karena dia juga sering susah dapat waktunya ya karena sibuk banget kan. Jadi masih punya ini Pak, mungkin waktu kali ya, waktu gitu. Ya. Oke. Boleh saya tambahin Pak Mul ya? Ya. Kalau saya lihat dari cerita Bu Melda, jadi kecantikan akuariumnya belum nyampe. Cerita kecantikan akuariumnya belum nyampe. Kenapa? Kalau dia udah udah nyampe tentang bagusnya si akuarium, pastinya di dalam itu kan ada isinya si akuarium. Nah, di akuarium itu kan nantinya pecah. Setelah pecah kan akhirnya berantakan. Nah, siapa sih akuarium? Itu kan asuransi. Makanya itu udah bagus tuh, udah punya asuransi ini itu bahkan aset kan, udah diunjukin. Nah, untuk menyelamatkan itu kan harus perlu yang namanya akuarium cadangan. Yang harus sama tuh, sama yang dia punya kan akuarium cadangannya. Biar apa? Kalau terjadi pecahnya dengan akuarium, maka isinya itu biar nggak hilang, atau nggak mati, atau berantakan. Oleh karena itu, boleh ya Bu atau saya untuk tulis aset-asetnya si tulang. Biar apa? Kalau akuariumnya itu nanti pecah, maka aset-aset yang tulang punya itu tetap aman. Makanya preminya nggak 500 kalau kayak gitu. Oke. Thank you Pak Weno. Nggak apa-apa Imelda. Yang penting sudah belajar ya. Nanti kan review. Itu kan proses belajar. Semua sama. Ya nggak apa-apa Imelda. Luar biasa. Dari yang 500 bisa. Karena nasabah-nasabah kita, teman-teman kita kayak Pak Wahyu gitu ya. Dulu juga sama. Dari 300, 400, 500 jadi puluhan juta. Nah yang paling penting ya, dolarnya jangan kelihatan loh katanya dolarnya. Nah sama yang penting ini teman-teman, kenapa kita pakai konsep teman-teman? Kenapa sih teman-teman mesti ngerti dulu kenapa kita pakai konsep masuknya? Betul yang tadi itu, kita bukan jual asuransi ya teman-teman ya. Jadi
saya rekrut orang juga ngomong, saya nggak jual asuransi. Lu jual asuransi pasti tolak. Ya kan? Sama ke agent juga saya bilang, lu nggak usah, lu closingnya lu jangan pikirin berapa, jangan pikirin. Yang penting masuk message-nya tuh. Dia masuk nggak masuk, lu nggak usah pusingin. Masalahnya udah di dia. Itu yang kita tanemin. Saya tanemin ke agent. Nggak usah pusingin. Dia masalah closing nggak closing, lu nggak usah pusingin. Yang penting bagaimana nih dulu nih apa yang kita konsepnya masuk ke dia. Dia nggak masuk, masalahnya udah di dia, bukan di lu lagi. Dia bilang kan. Mungkin hari ini nggak masuk. Mungkin sebulan lagi masuk. Mungkin dia lihat orang aware, sadar. Yang penting kita masuk. Konsepnya masuk. Cerita konsepnya bagus. Ikutin skripnya. Nah, teman-teman coba rekam. Kejadiannya saya minta rekam juga gitu ya. Kok gue dengar suara gue jelek. Nah, kalau dengar suara lu jelek, ya berarti orang lain nanti nggak bisa masuk. Nah, jadi dia rekam juga ngomong gitu ya, role play. Jadi dengerin dulu gitu. Nah, jadi teman-teman rapi di situ. Kan duplikasi ya. Kalau duplikasi sistem itu semua mesti sama. Apa gunanya saya buat skrip? Itu tujuannya ngebantu teman-teman. Nih, nanti kalau teman-teman udah hafalin, teman-teman mau improvisasi, terserah. Yang penting itu, ya kan? Nah, kalau misalnya contoh misalnya teman-teman, dia bilang, gue udah punya akuariumnya. Sorry nge-lag. Misalnya teman-teman, nanti teman-teman akan ketemu, gue udah punya akuariumnya. Pak Mul nge-lag lagi. Iya. Saya lagi Pak Mul. Kemarin ketemu, iya. Kemarin ketemu agent saya lagi praktek begitu Pak. Kalau orang udah punya akuarium gimana katanya? Halo Pak Mul. Pak Mul masih nge-lag. Sinyalnya merah. Ya. Saya ganti Sinyal Pak wifi. Mul merah, sinyal Pak Mul merah. Oke, saya ganti wifi. Udah. Silakan. Iya kemarin Pak Mul. Kemarin praktek sama agent nanya, oh saya udah punya akuarium cadangan katanya. Nah kalau ada pertanyaan gitu gimana ya? Saya bilang, pastikan akuarium cadangannya itu kuat, saya bilang. Yang bisa menampung kalau terjadi resiko itu bakal kuat, saya bilang. Ya, oleh karena itu saya bilang boleh ya yang punya keluarin semua. Kita bisa hitung kekuatan akuarium cadangannya. Kalau di saya akuarium udah saya garansi udah pasti kuat. Karena udah disesuaikan sama standar, saya bilang. Oke. Mantap. Luar biasa ya. Jadi nanti teman-teman, makanya teman-teman kalau praktek banyak, nanti teman-teman akan ketemu HO atau apa. Jadi teman-teman udah siap. Mungkin ada yang bilang, ya. Saya boleh sharing ya Pak? Boleh. Memang kan sebenarnya saya memang nggak masuk ya Pak, gitu ya. Untuk tugas-tugas saya lihat cuma memang saya nggak ngeh. Tapi pas pada saat program mentoring, agen saya kan pasti saya juga temenin, saya juga lihat gitu ya Pak. Terus coba dipraktekin kan, akhirnya sama agen saya itu. Nah agen saya sempat berpikiran terus nggak apal-apal. Tapi kan karena saya udah lihat gitu ya, saya udah ayo coba gitu, ayo dicoba dulu. Nah begitu coba dia kan di tengah jalan macet nih Pak. Ya akhirnya saya yang lanjutin. Saya bilang tentang yang pertama tentang konsep akuarium. Nah sempat kita udah membicarakan itu, terus dia bilang gini, tapi kan suami saya pokoknya saya nggak mau suami saya diganti diposisikan akuarium gitu. Pertama ya Pak ya, HO-nya tuh Pak. Terus pokoknya suami saya kan bukan akuarium gitu. Enggak, ini cuma ibarat, saya bilang kayak gitu, ibaratnya saya bilang kan. Terus saya jelasin juga, tapi saya mengarahnya ke program Prucinta sih Pak, gitu ya, kalau untuk yang konsep akuarium ini. Cuma memang ya akhirnya oke, maksudnya dia mengerti gitu. Cuma kan nanti karena suaminya nggak ada, dia membicarakan ke suaminya gitu ya Pak. Itu konsep yang akuarium. Terus kalau yang kedua tentang dana pendidikan Pak, memang yang situasi ketiga itu Pak, yang agak ganjil ya menurut saya Pak ya. Maksudnya dia kan anaknya istilahnya tidak pandai gitu Pak. Dia not okay, istilahnya not okay. Terus
orang tuanya juga not oke, tapi hasilnya bisa oke gitu. Nah, saya kan juga udah sesuaikan gitu ya dengan konsepnya ya Pak ya. Maksudnya bahwa dia bisa mengalihkan bahwa loh kamu aja tidak belajar, ngapain saya menyiapkan buat dana pendidikan kan seperti itu. Tapi tuh dia masih ya nggak mungkin lah hasilnya tetap oke gitu-gitu loh Pak. Jadi agak menurut saya juga maksudnya memang agak kurang gimana gitu untuk yang situasi ketiga gitu loh Pak. Nah itu sih. Cuma terus akhirnya untuk ini kan udah nggak nemenin agent saya. Saya coba mempraktekannya ketemu sama calon nasabah saya juga untuk yang juga Pak ke situ. Cuma memang akhirnya saya bilang ini Pak, ini anaknya itu sudah pandai, sudah pintar. Sayang sekali loh Pak kalau memang misalkan tidak menyiapkan dana darurat. Saya langsung ke arah situ sih Pak gitu ya. Itu yang keempat ya? Yang keempat. Yang ketiga Pak, kan akuarium, terus dana. Yang tadi barusan masuk ke dana darurat itu apa? Dana darurat, dana pendidikan Pak. Oh. Yang dana pendidikan, karena kan yang saya tahu untuk yang di program mentoring itu kan ada 2 tuh Pak, konsep akuarium sama dana pendidikan kan Pak. Gitu. Karena kan memang Senin saya memang nggak hadir. Nah akhirnya terus saya praktek itu kan udah nemenin tim tuh Pak, yang 2 itu tuh Pak, yang konsep akuarium sama dana pendidikan. Nah, akhirnya saya ketemu calon nasabah juga nih Pak gitu ya. Nah, sambil cerita, oh ini masuk nih, saatnya saya masuk nih ke saya mau nawarin yang dana pendidikan. Itu maksudnya ini dari konsep yang Bapak buat itu bahwa ini anaknya udah oke gitu loh istilahnya. Anaknya udah oke. Nah, tapi yang not oke kan adalah apa namanya yang orang tuanya nih buat menyiapkan dana pendidikannya belum oke gitu loh Pak. Nah, di situ sih dia udah sadar sih Pak, udah saya jelasin sudah sadar. Oh, benar juga sih gitu apa yang saya bicarakan. Tapi yang memang ada HO-nya ya dia berpikir lagi bahwa dia itu memang pekerjaan usahanya itu kan cuma sekali tapi bisa memenuhi biayanya dalam setahun gitu loh Pak, biaya hidupnya dalam setahun. Tapi dia berpikir bahwa ini saya kalau tiap bulan itu berat gitu loh, nggak bisa. Saya bilang jangan tiap bulan Pak, tiap tahun juga nggak apa-apa. Ini bagusnya tiap tahun juga boleh untuk masa pembayarannya, saya bilang kayak gitu. Tapi dia masih mikir-mikir sih Pak pas itu. Gitu. Oke. Thank you Akur sharingnya ya. Bilang kalau tahunan juga lebih murah 11 bulan jadinya ya. Oke. Nah, thank you. Apa? Untuk konsep pendidikan itu memang di nomor 3-nya itu Pak. Kadang-kadang kita harus menjelaskan ulang lagi sih. Jadi dia kadang-kadang suka bingung tuh untuk di nomor 3 itu kan, maksudnya kok nggak not gitu tapi bisa oke. Iya rancu ya, rancu bahasanya itu loh Pak yang saya mau tekenin. Kita jelasin lagi sih, tapi 3 itu. Jelasin lagi ulang sih. Kebanyakan sih seperti itu mereka nomor 3. Nah, ini bagus. Jadi teman-teman dengan mempraktekkan kan teman-teman dapat apa ngeganjelnya di mana gitu ya. Ngeganjalnya di mana. Jadi, nah itu bagusnya teman-teman praktek. Aduh, kok gue ngeganjel ya? Nah, ganjalnya di mana nih? Nah, hilangin ganjalannya gitu ya. Jadi teman-teman kalau poin 1 kan, jadi poin 3 itu sebenarnya bercanda juga buat apa mencair. Jadi teman-teman jangan serius waktu yang poin 3 itu bercanda. Sebenarnya buat cair sih, ya kan? Kalau yang nomor 1 itu kan anak oke, orang tua oke juga, ya kan? Kalau ini enggak oke, tapi sebagai orang tua oke gitu kan, berarti hasilnya oke kan gitu ya. Kan sama aja sebenarnya. Kok anaknya enggak oke, dana pendidikan oke, kok hasilnya oke kan gitu ya. Ntar dulu ini handphone saya bunyi. Nah jadi oke juga gitu ya. Nah sebenarnya sama aja, 2 juga sama. Kenapa anaknya enggak oke tapi itu oke gitu kan ya. Nah kalau yang ketiga kan anak bapak kagak oke. Itu gini. Dia bilang, nah ada situasi ketiga, ya sebagai anaknya ya tidak belajar dengan rajin, ya dia tidak benar-benar main terus gitu ya. Nah kita sebagai orang tua juga kita tidak menyediakan dana pendidikannya cukup, bahkan kita tidak menyediakan dana pendidikannya. Nah hasilnya apa? Kita tanya dia. Nah teman-teman nanya nggak hasilnya? Waktu di situ nanya nggak? Apa teman-teman jelasin doang? Nanya Pak, dia bilang hasilnya pasti nggak oke lah gitu. Oke, semua. Tapi teman-teman setiap situasi teman-teman nanya mereka kan ya? Iya. Situasi nanya mereka ya. Jadi jangan pernyataan. Oke, good, bagus. Nah, nanti kan dibilang hasilnya apa? Terus dia bilang, kan pasti jawabnya nggak oke lah. Terus kita bilang hasilnya oke. Kok bisa gitu kan? Pasti dia kan akan bisa, ya kan? Sama lah kita waktu ikut training juga begitu. Waktu ikut training kita jawab not oke. Dia bilang oke, kok
Terus kita juga sama, pesertanya juga ngomong, kok oke gitu kan? Ya karena kalau anaknya komplain gitu kan, kalau komplain, Pak, kenapa kok belum siapin dana pendidikannya gitu? Kan bapaknya bisa ngomong, ya lu kagak belajar rajin, gimana gue mau siapin? Teman-teman, posisinya ini status orang tuanya yang oke. Maksudnya kita sebagai orang tuanya loh. Ngerti gak isunya nih? Kalau teman-teman nangkap. Kitanya nih, jadi kita nggak disalahin. Maksud presentasi ini, kita sebagai orang tua nih. Jadi waktu dia bilang, wah nggak oke lah. Terus kita jawab, oke. Kok bisa gitu? Ya iya, kalau nanti dia anak kita komplain sama kita bisa ngomong, lu kagak belajar rajin, gimana gue mau siapin dana pendidikannya? Jadi oke nggak hasilnya? Oke juga, kita bilang. Nah, yang parah, kita bilang situasi keempat, anaknya belajar rajin, ya, belajar dengan baik. Nah, kita sebagai orang tua, karena ada sesuatu hal, gitu ya, kita nggak bisa nyiapin dana pendidikan secara cukup. Hasilnya apa? Katanya dia. Dia bilang not okay. Kita bilang KO. Gitu. Kok KO kan gitu kan. Ya kan KO. Nah, itu barulah masuk kita bilang. Nah, hari ini saya ada solusi bagaimana situasinya bagaimanapun hasil akhirnya tetap oke. Nah, Bapak mau dengar nggak solusinya seperti apa? Kayak gitu. Ya. Coba teman-teman ke beberapa orang presentasi nanti, teman-teman nanti mungkin genggajelnya di mana gitu ya. Ya, mungkin kalau 1-2 orang belum ini. Coba nanti poles lagi ceritanya. Gitu. Ya, tapi udah bagus teman-teman praktekin. Ya. Nah, kalau ngeganjel ya udah coba yang konsep lain juga boleh. Tapi kalau menurut saya masih masuk kalau saya gitu. Mungkin kalau nggak oke ya udah coba teman-teman cari yang teman-teman nyaman aja. Ya kan? Memang nggak semuanya yang saya bilang dari 18 teman-teman yang menurut teman-teman enak. Itu aja. Pengertian, kalau saya pengertian gini loh, kalau anaknya nggak mau belajar, artinya kan kemungkinan anaknya ya pasti nggak lanjutin ke kuliah dong, ya kan? Nah, orang tua juga nggak sediakan dana untuk kuliah, jadi ya udah sama-sama ya oke. Karena kenapa? Ya kalau kita mau kuliah, dia mau kuliah, kita nggak ada dananya, ya nggak bisa dong. Tapi dia nggak kuliah, kita nggak siapin, ya udah. Ibarat seterusnya ya, nggak pernah sakit, ya udah dia nggak usah PPH plus pun nggak jadi masalah seumur hidup. Berarti oke terus, ya nggak? Dengan jaminan sehat terus loh, ya oke terus. Tapi kalau misalnya ada kemungkinan dia sakit, ya udah oke, kayak gitulah kalau pengertian saya ya. Kalau kemarin saya masuk ke sini, ya saya bilang kalau anaknya nggak mau belajar, berarti kan nggak akan ada lanjut kuliah. Dana nggak tersedia, nggak masalah. Toh nggak ada biaya yang harus dikeluarkan untuk kuliahnya. Gitu. Oke ya. Jadi teman-teman, kemarin kalau saya sih kembaliin ke dia Pak Mul. Ibaratkan misalnya Koko nih punya anak, istilahnya yang dia nggak tahu nih anaknya agak pinter apa enggak. Udah nggak terlalu pinter tapi malas belajar kan. Nah dia nggak tahu nih gimana nih. Kalau gue nyiapin uang kuliah, nanti anak gue nggak mau kuliah kan, ya udahlah nanti kerja aja lah anak gue lah. Saya bercandaan gitu sih Pak Mamul kemarin sama mereka kan, ya masuk juga sih, ya oke juga ya kata gitu akhirnya dibilang gitu. Oke. Jadi nggak usah dipusingin teman-teman. Jadi kalau konsep itu, jadi gini teman-teman, teknisnya tuh nggak usah semua dibikin simpel, yang penting nyampe. Nah kalau misalnya dia bilang oh gini-gini, ya kita juga nggak usah perlu debatin juga. Oke, kalau menurut dia nggak oke, oh ya udah nggak apa-apa, nggak oke, ya kan? Kita nggak usah debatin sama dia. Oke Pak, kalau memang kalau Bapak versinya nggak oke, nggak apa-apa. Itu kan pendapatnya nggak apa-apa. Jadi nggak usah debatin. Dia nggak oke nih, oke, ya udah kita jangan debat gitu sama dia. Oke, nah tapi Pak yang parah nih situasi keempat. Setuju nggak Pak? Kan nanti kan kita juga usah fokus yang situasi 3. Yang keempat Pak, parah banget nih Pak situasinya. Nah, udah gitu. Ya. Nah, oke teman-teman, supaya ini teman-teman kita breakout room, teman-teman nanti share
dari yang 3 itu teman-teman pilih salah satu untuk sharing ke teman-temannya. Langsung pakai slide ya, langsung presentasinya teman-teman seperti apa ya, teman-teman ya hasil. Iya, karena tidak timbul masalah. Yes, betul. Karena kan nggak ada ngotot, anak kita nggak bisa komplain, ya kan? Dengan gitu. Oke, teman-teman, kita bagi breakout room, host ya, udah ready? Ya, nanti tolong bagi breakout room. Nah, teman-teman ambil salah satu dari ini sharing idea yang tadi, yang teman-teman suka, ya teman-teman bisa sharing. Ya, ini latihan teman-teman. Makanya teman-teman yang sudah mempraktekkan email atau yang lain-lain, oke, gitu ya. Hasilnya apapun nggak penting. Yang penting teman-teman udah praktekin dulu. Oke, silakan teman-teman. Kita breakout room ya. Yuk. Silakan. Waktunya 15 menit ya. Oke. Berempat aja. Gi, Ci Yuli, Ci Herna. Oh, ada Pak Bonar, ada Ci Yori ya? Siapa lagi ya? Yoni. Ya, pagi. Bon, langsung Bonar aja, langsung aja teman-teman. Bon, device-nya Bonar ini di laptopnya ada itu nggak, Bon? Saya adanya di laptop lagi, Bon. Apa tuh? Yoni share dong. mana Yoni? Ada. Ini, Bon. Pak Budi mau sharing apa? Sesi dianya. Saya ini, Bon, akuarium. Oke, sebentar ya. Gantian aja. Bentar ya, teman-teman ya, sebentar. Pak Budi bukan kasino ya? Takut nih. Takut ada ini. Ada masternya. Wah, kita sama-sama belajar, Ci Yuli. Sama-sama belajar. Pak Budi nggak milih kasino. Nanti kan salah satu aja sih, biar cepat waktunya, Bon, durasinya nih, Bon. Iya. Yang ituin gambarnya siapa? Yang share. Pak Bonar saya minta itu. Karena saya ada di laptop, nggak join nih. Share apa? Kasino ya? Kasino. Bebas lah. Akuarium. Udah. Okay. Akuarium. Siapa dulu? Pak Budi. Iya, Pak Budi. Saya dulu, Bon. Oke. Saya mau langsung ke Ci Herna ya. Ci Herna anggap aja calon nasabah ya, Ci Herna ya. Boleh ya, Ci ya? Ya, boleh, Pak. Oke, Ci Herna, saya langsung ya. Nanti Pak Bonar sesuaikan dengan ini ya, Bon ya, gerakinya ya, Bon ya. Iya. Kan harus sesuai, Bon. Iya. Oke, menurut Ci Herna, akuarium ini bagus ya, Ci ya? Bagus. Ya, Oke, bagus, akuarium ini ibarat sebuah keluarga di Ci Herna. Ya. Di mana diibaratkan ikan ini sebagai anak. Ya, ikan ini sebagai anak. Bon, munculin tulisan anak dong, Bon. Nah, jadi harus biar sama. Gitu kan? Ibarat anak. Nah, air ini ibaratnya ibunya. Ya. Dan ayah diibaratkan sebagai akuariumnya. Ya. Oke. Nah, jika tidak ada sesuatu yang terjadi, maka akuarium ini diibaratkan sebuah keluarga yang sangat bahagia. Ya, keluarga yang sangat bahagia. Oke. Tapi apa yang terjadi? Ya, jika suatu hari ya menimpa akuarium ini tersebut pecah. Ya, Bon, munculin pecahnya, Bon. Nah, langsung gitu, pecah ya. Dan kalau ini sampai terjadi, apa yang di benak sama Ci Herna ini? Apa nih, Ci? Kalau sampai akuarium ini pecah nih, Ci? Oke. Nah, mungkin di pikiran Ci Herna, bagaimana sih cara menyelamatkan ikan ini ya supaya tetap hidup? Nah, pada saat itu Anda berpikir alangkah bagusnya
kalau ya kita punya cadangan untuk akuariumnya, betul ya, Ci Herna? Ya, betul, Pak. Nah, kalau sampai terjadi, ya penting nggak sih untuk punya akuarium cadangan ini? Ya, penting. Ya, nah akuarium ini adalah asuransi. Klik Bon. Nah, akuarium ini adalah asuransi. Kalau tidak ada sesuatu terjadi, ya, maka akan memberikan ketenangan, peace of mind. Bon, kalau nggak keluar, Bon? Bon? Udah Itu, klik lagi peace of mind-nya. Kan aku udah ngomong, nah ini jadi masuk di sini, Bon. Ya. Ya. Sinyalnya agak lemot, Pak Budi. Ya. Tapi kalau sampai sesuatu itu terjadi untuk menyelamatkan hidup, apakah Anda mau mempunyai akuarium cadangan ini, Ci Herna? Ya, mau Pak Budi. Mau ya, oke. Nah teman-teman dari sini langsung kita dong langsung ke Prucinta lah intinya. Jadi ini kan kalau saya gini Bon, kemarin ini saya praktekin, jujur ya, kemarin saya praktekin di nasabah saya, emang harus sama dengan yang di share, dengan ucapan kita, lagunya kita harus sama. Karena ini kan bentuknya poin-poin, ya. Jadi pas begitu muncul anak langsung munculkan nama anak. Oke, thank you Pak Bonar. Itu aja Pak Bonar. Ya, sama-sama. Selanjutnya siapa? Mau pakai apa? Kasino atau pendidikan anak atau tetap yang Saya aja, Kak. aku milihnya Ini lagi. ini aja. Oke, start ya. Oke, silakan. Saya ke Juli ya. Ya. Juli, akuarium ini menurut Juli bagus nggak? Bagus banget. Bagus ya. Akuarium ini diibaratkan sebuah keluarga, Ci. Ikan-ikan ini ibaratkan anak-anaknya Pak Bonar. Ya. Air ini ibaratkan ibunya. Ya. Pak Bonar lambat. Sinyalnya, Ci. Akuarium ini ibaratkan ayahnya. Kalau tidak terjadi sesuatu dengan akuarium ini, itu ibaratkan sebuah keluarga yang bahagia. Tapi apa yang terjadi jika terjadi sesuatu dengan akuarium ini, hingga akuarium ini menjadi pecah? Jika terjadi seperti itu, apa yang ada di benak Ciuli? Kasihan ikan-ikannya, airnya tumpah. Ya, mungkin yang ada di pikiran Ciuli yang pertama, Ciuli akan menyelamatkan ikan-ikan ini ya. Yang kedua, alangkah baiknya kalau Ciuli mempunyai akuarium cadangan. Nah, akuarium cadangan ini itu adalah asuransi. Kalau tidak terjadi sesuatu, itu memberikan ketenangan. Kalau terjadi sesuatu, akuarium ini bisa menyelamatkan kehidupan. Juli mau kan mempunyai akuarium cadangan seperti ini? Iya. Ya, gitu aja. Yes, keren. Mantap, Ci Herna. Mantap sih. Halo. Oke, ya boleh sih Yuli gantian. Sampai di sini aja ya, sampai di sini aja. Ya. Satu aja sih. Nah, jadi kalau teman-teman juga bisa juga kalau sampai di sini kalau ada objection gitu ya. Kalau yang ada objection teman-teman bisa share juga. Misalnya atau teman-teman bilang, saya nggak mau inilah nanti makan tempat segala macam. Nah, teman-teman bisa itu skripnya ada kalau ada objection. Teman-teman dilatih. Ya, tapi mungkin kalau ajarin agent ini aja. Apa gimana? Saya ini belum sampai sini kan mau ini kan ada akuarium cadangan. Apa yang terjadi gitu ya kalau sampai akuarium ini pecah? Terus si calon nasabah ini bilang cari papa baru maksudnya gitu. Jadi belum dia udah berpikir itu papa baru gitu. Jadi kita berarti di sini nggak boleh kasih jeda ya Pak ya? Iya, jangan ini jeda. Sebentar si Alisan nih ya. Bentar. Iya Alisan. Ya. Oh ya. Grup berapa Kak Arifin? Udah masuk ya. Jadi ya. Jadi kalau kita bilang dia bilang ini kan. Oh, kita bilang ini contoh aja kita bilang. Ini ayah yang sama kita bilang. Ayah yang sama kita bilang. Jadi kita bercanda gitu ya. Jadi kalau dibilang kok kawin lagi? Enggak. Ini apa analogi aja.
akuarium yang sama. Kita bilang. Apa cloningnya kita bilang cloningnya kalau kita bilang kan cloning. Jadi ayah yang sama juga, tapi ini di cloning. Ngerti ya maksudnya ya? Di cloning gitu. Jadi sambil bercanda. Nanti kalau bilang, wah gue musikal. Bukan, kita bilang. Ini ayah yang sama. Cuman ayahnya udah di cloning. Iya. Ada ya? Saya belum selesai jadi blank gitu. Oh iya, berarti nggak boleh kasih jeda. Akuarium ini adalah asuransi, harus cepat berarti. Waktu itu jadi, saya jadi gini teman-teman, nanti perhatikan. Kadang-kadang ada yang nggak efektif kayak dana pendidikan dan ini. Itu teman-teman perhatiin intonasinya. Kayak kita lah, nggak usah jauh-jauh. Kayak kita market survey gitu ya Pak Ali, yang itu apa orang biasa gini-gini. Itu kalau kita telat aja waktunya, kita udah keburu ditembak. Nanti ya, keburu dimasukin, makanya kita nggak ada jeda segala macam. Tapi kita ada tanya jawab, jangan kita nyalses terus. Ngerti ya maksud saya? Kayak presentasi Pak Ali juga bisa ditembak, ya kan gitu. Nah seperti itu. Makanya jedanya jangan ini, ya kayak gitu. Coba dilatih intonasinya sama apa urutannya gitu. Jadi gitu. Oke. Yuk gantian, Si Yuli atau Bu Yoni atau Pak Bonar. Oke. Suaranya Bon, Si Yuli mau kasino, pendidikan anak atau akuarium? Akuarium. Akuarium. Boleh Ci Yuli dengan siapa? Boleh Ci, siapapun. Boleh, Pak Budi boleh ya. Oke Ci. Pak Budi, Ya. boleh. Pak Budi, menurut Pak Budi, akuarium ini bagus nggak Pak Budi? Bagus banget. Nah Pak Budi, akuarium ini kan ibarat sebuah keluarga ya Pak Budi. Nah ikan-ikan ini diibaratkan sebagai anak-anak, ya. Nah air ibaratkan ibu. Nah akuarium ini diibaratkan ayah, ya. Ayah ini diibaratkan akuarium ya. Nah jika tidak ada sesuatu yang terjadi ya Pak Budi, maka akuarium ini diibaratkan sebuah keluarga yang sangat bahagia. Nah, tapi apa yang terjadi jika satu hari sesuatu menimpa akuarium tersebut, Pak Budi, dan akuarium itu pecah? Dan kalau saya akan menyelamatkan ikannya, Bu. Oh iya, bagaimana menyelamatkan ikannya ya? Dan Saya cari ember dulu, Bu. Nah, mungkin di pikiran Anda, ya, saya belum sampai nih, Pak Budi. Nah kan aku fokus sama pertanyaan Ibu. Gak apa-apa kan? Aku cari ember dulu, pecah. Mungkin di pikiran Anda bagaimana menyelamatkan ikan tersebut, benar kan ya, tadi udah dijawab ya. Nah pada saat Anda berpikir alangkah bagusnya kita punya akuarium cadangan Pak Budi ya, kalau sampai terjadi, penting nggak sih kita punya akuarium cadangan Pak Budi? Penting banget Bu, makanya saya tadi kan nggak punya cadangan Bu, aku cari ember. Nah akuarium itu adalah asuransi Pak Budi. Kalau tidak ada sesuatu terjadi, itu memberikan ketenangan fix on man. Kalau sampai terjadi sesuatu, itu akan menyelamatkan hidup. Iya benar juga Ibu ya. Oke, nggak apa-apa sih. Aku fokus tadi mendengarkan kan. Aku cari ember itu. Oke, lanjut. Bu Yoni. Bu Yoni mau pakai apa? Kasino, dana pendidikan, atau ini apa namanya? Akuarium. Akuarium dulu. Akuarium dulu. Kasino juga jadi akuarium dulu deh. Ya, silakan. Pak Bonar, menurut Pak Bonar akuarium ini bagus ya Pak ya? Wow, luar biasa. Tik amat ya. Nah, Pak Bonar, di dalam akuarium ini ada ikan, air, dan akuarium yang sangat bagus ya Pak. Nah, ikan ini ibarat anaknya nih Pak. Air adalah ibarat ibunya, dan akuarium ini ibarat ayahnya. Ya, kalau tidak terjadi apa-apa, akuarium ini apa sih? Contekan. Gak apa-apa sih, belajar, gak apa-apa. Kata Pak Bonar gini sih,
Aku mah ayah doang, nggak ada ibu, nggak ada anak loh. Gitu. Tidak. Jika tidak ada sesuatu yang terjadi, jika tidak ada yang terjadi, akuarium ini diibaratkan sebuah keluarga yang bahagia ya Pak Bonar ya. Iya. Tapi apa yang terjadi jika satu hari sesuatu menimpa akuarium tersebut Pak Bonar dan akuarium itu pecah? Dan kalau sampai terjadi, apa yang ada di benak Pak Bonar? Ya buru-buru sambil ember. Mungkin di dalam pikiran Pak Bonar, bagaimana menyelamatkan ikan tersebut ya Pak ya? Benar nggak? Pada saat Anda berpikir, alangkah bagusnya kalau kita punya akuarium cadangan Pak Bonar. Kalau sampai terjadi nih, kita nggak mempunyai akuarium cadangan, apa yang akan terjadi Pak Bonar? Nah, ibaratkan akuarium ini adalah asuransi. Kalau tidak ada sesuatu terjadi, ya memberikan ketenangan. Tapi kalau sampai terjadi, bisa menyelamatkan hidup. Apakah Pak Bonar mau nih punya akuarium cadangan? Di rumah saya ada akuarium, ada 3. Bener ya? Salah ya? Yoni, kalau Pak Bonar pakai ini nggak cocok, Ci. Ngomong anak, ngomong ibu, nggak cocok. Enggak, Pak Harusnya Budi. Budi ya. Enggak, Pak Budi yang share yang kemarin yang Cineti itu di grup Ade. Kamu udah kamu punya akuarium nggak sama Cineti nasabahnya dipotretin? Ini saya punya akuarium ada 2. Kalau ngomong anak ibu Pak Bonar lama ngoneknya. Anak yang mana, ibu yang mana gitu kan karena. Oke, sekarang saya yang servis siapa sih? Masa servis sendiri nih saya buka poin sendiri. Saya Pak, saya. Share. Oh, di-share ya. Ya udah Pak Bonar sendiri. Langsung aja Pak Bonar, langsung aja. Ya udah saya sendiri. Saya nasabahnya. Iya. Jangan kalau kayak gini cocoknya pencari nafkah laki-laki deh, Pak Budi ya. Oke, thank you Pak Bonar, yuk. Oke, ntar ya. Oke, baik. Selamat pagi Pak Budi. Pagi Pak Bonar. Oh nggak jadi saya ya? Biar ini Bu Yoni pencarian nafkah laki-laki ini. Keluarga ya. Ya, biar nyambung. Ya Pak Budi. Ya, kalau saya biasanya Anda itu saya ganti namanya jadi secara psikologi kena gitu ya teman-teman ya. Oke, menurut Pak Budi akuarium ini bagus nggak? Bagus banget Pak. Saya juga suka Pak sama akuarium sama ini ya. Yes, bagus banget ya Pak ya, luar biasa ya Pak. Ya, Pak Budi, akuarium ini ibarat sebuah keluarga, di mana ibaratkan ikan ini sebagai anaknya, ya. Nah, air diibaratkan sebagai ibunya, dan ayahnya diibaratkan sebagai akuariumnya, ya Pak ya. Nah, jika tidak ada sesuatu yang terjadi, maka akuarium ini diibaratkan sebuah keluarga yang bahagia, ya Pak ya. Nah, tapi apa yang terjadi jika satu hari sesuatu menimpa akuarium tersebut dan itu pecah? Ya. Dan kalau ini sampai terjadi, apa yang ada di benak pikiran Pak? Yang pertama, ya aku menyelamatkan ikannya, aku cari tempat lain untuk saya ini Bon, supaya tetap bertahan. Yes, ikannya. betul Pak. Yes, baik. Nah, mungkin pikiran Pak Budi bagaimana menyelamatkan ikan tersebut. Benar ya Pak ya, yang tadi Bapak bilang. Nah, pada saat itu Pak Budi berpikir alangkah bagusnya kalau kita punya akuarium cadangan. Ya. Kalau sampai terjadi, penting nggak kita mempunyai akuarium cadangan? Yes, ya. Nah, akuarium itu adalah asuransi Pak Budi, ya. Kalau tidak ada sesuatu yang terjadi, itu memberikan ketenangan, peace of mind. Tapi kalau sampai sesuatu terjadi itu menyelamatkan hidup, apakah Pak Budi mau mempunyai akuarium cadangan ini, Pak? Pasti mau, Pak. Jadi saya pakai ini intonasi, teman-teman. Oke, ini tanya dulu teman-teman ya. Semua pada udah hafal belum sih? Saya sih masih kurang ya. Belum, nggak apa-apa sih. Belum. Nggak apa-apa. Saya baca skrip. Saya baca skrip. Iya, makanya gini loh. Kalau misalnya saya kalau baca gitu ya malah nggak ini, malah kayak apa sih? Intonasinya.
iya kayak kurang gitu loh. Mestinya kita hafalin ya. Yang penting harus dihafalin. Nggak apa-apa kan Kalau saya masih pada nyontek belajar itu sih. kayaknya lupa gitu udah sampai di mana. Ciherna kayaknya hafal deh. Sekali Ciherna hafal tuh. Hah? Ciherna yang hafal kayaknya. Iya. Kalau saya belum. Mesti kita hafalin ya. Jadi tadi sampai dijawab Pak Budi, saya jadi ulang lagi blank gitu. Coba ulang lagi, masih ada waktu. Bon, saya kepengen tahu, Bon. Seharusnya di saat gini menanya. Mungkin di pikiran, misalkan, mungkin di pikiran Pak Bonar bagaimana menyelamatkan ikan-ikan tersebut ya. Benar ya? Gitu. Nah, pada situ tuh, jangan dikasih kesempatan untuk menjawab kayaknya. Jadi langsung kita langsung main, Bon. Nah, pada saat itu Anda berpikir alangkah bagusnya kita punya akuarium ini ya, Pak ya. Gitu kan. Ya, Kalau sampai terjadi. Jadi jangan sampai jeda itu membuat orang jeda. Jangan dikasih jeda dia Mikirnya dia jawab. papa baru loh. Kalau dikasih jeda dia bilang langsung papa baru ya. Tapi teman-teman setuju ya kalau tadi, dan kalau ini sampai terjadi apa yang ada di benak pikiran Pak Budi, nah itu nggak apa-apa kita kasih dijawab sama ini. Suaranya ya. Bon, nggak dengar Bon. Putus-putus Pak Bonar. Sorry. Jelas. Oke. 1, 2, 3. Ya. Enggak, kalau misalnya ini teman-teman setuju ya, kalau ini sampai terjadi, apa yang ada di benak pikiran Anda, nah itu kita lempar dulu ya, biar ada tektokan ya. Benar nggak? Kak Budi? Iya. Kalau menurut saya langsung kita yang ngasih satu solusinya gini, Bon. Ini kan market survey ya. Dan kalau ini sampai terjadi, apa yang ada di benak pikiran Pak Bonar? Mungkin di pikiran Pak Bonar, gimana cara menyelamatkan ikan tersebut ya Pak Bonar ya? Kalau saya sih saya tanya yang tadi, kayak misalnya ember, yang nggak apa-apa. Ember gitu. Ya, kan ini boleh, itu artinya interaktif boleh. Tapi sebenarnya nyambung lanjut juga nggak apa-apa. Ya. Oke, mau ini apa namanya? Ini siapa sih yang belum ada di sini ya? Kita grup dulu ada berapa sih? Kurang 1 ya? Udah, 5 kan? 5. Oh, 5 bukan 6 ya? Joni. Ya. Ngomong grup kita gimana nih biar menang, Bu? Di Iya nih. saling motivasi dong, biar apa? Kita semangatnya dapat juga. Saya sebenarnya pengen ngobrol ini juga nih kompetisi, tapi di sisi lain ada grup saya kayaknya mau calon AAD gitu. Jadi saya lagi ngurus anak cucu. Oh iya. Cucu dalam, cucu luar. Jadi oma. Iya, cucu dalam, cucu luar. Iya. Maksudnya dari timnya Shirley itu ada 2 orang kayaknya calon AAD. Jadi kayaknya saya fokus ke timnya Shirley gitu. Takutnya dia mau AAD, Shirley-nya nggak fokus. Jadi saya ke unit kurang fokus. Iya. Nah, Pak Budi, saya berusaha biar grup kita ini Pak, maksudnya menang gitu. Maksudnya biar ya saling motivasi aja. Yang di grup kita itu kompetisi. Ya, jadi paling gini, inanya kalau kan saya buat grup tuh. Jadi kalau misalnya ada yang closing atau apa, share di situ juga gitu. Ya kan, jadi saling memanasin juga grup kecil sama di grup besar. Grup kecil kita nggak aktif ya? Iya, makanya sekarang kita aktifin lagi. Jadi kalau ada yang ada yang closing atau sesuatu pun yang ada misalnya nih, oh saya sekarang nih mau ini gini-gini ya kan, ya mungkin belum closing tapi kan kita udah rencana mau ke arah sana gitu ya. Bisa juga sharing di grup. Nah itu paling salah satu untuk ini aja sih, membangkitkan ini biar kita tetap on fire. Tiap hari kita nanya ya aktivitas kita ya. Ini ini kayak akuarium. Kita udah berapa sehari ini sharing ke calon nasabah. Ya. Sama ke ini juga, share ke tim kita juga. Tim kita belum yang sampai tim kita belum tahu semuanya. Jadi pastikan mereka juga tahu gitu. Kita tahu nasabah kita sudah punya contoh nih PPH. Nah, kita boleh pakai ini langsung. Kenapa? Ini kita pengen menawarkan tentang Prucinta kan atau PCB 88 kan. Di sini cocok. Iya, karena 20 tahun. Tapi terkadang kita belum tahu nih calon nasabah kita ini kita belum tahu apakah dia sudah punya asuransi atau belum. Kalau kita kan udah tahu nasabah kita udah punya PPH atau belum. Nah, kalau di saat ini ya kita harus pendekatan dulu sih. Nah, kan kita banyak sesi dia banyak. Ini kayaknya kita kebablasan 15 menit. Sorry, sekarang udah 11.30 nih. Apa-apa kan belum di ini, Bon. Belum disuruh pulang.
Nah, ini juga kan kita secara unit ya, kita kompetisi secara unit. Berarti kan kita harus gerakin agent-agent unit kita kan. Nah, kalau di mentoring kayaknya kita semua ada terjunin agent-agent nggak? Kayak Ciherna tuh. Nggak ada saya. Nggak ada ya. Bu Kiwah kan ada di tim Ciherna ya. Biar grup kita menang, Ciherna bisa push dia tuh. Biar dia closing banyak. Saya push juga sih. Iya, dibantu. Jadi kalau kita nggak closing ya, agent kita closing kan masuk ke unit kita ya. Iya, betul. Yang penting aku gini Bu Yoni, dengan konsep sales idea ini yang kita sama-sama leader juga belajar, kitanya harus bisa kuasain dulu. Ya, kita harus kuasain dulu. Setelah kita kuasain, otomatis kita dong bisa ajak ke tim kita, ya agent kita untuk supaya dia juga bisa menguasain. Akan duplikasi juga kan jadinya kan. Jangan sampai ini agent kita belajar di mentoring, kita nggak belajar ini nggak tahu. Misalkan contohnya itu Bu, dari kitanya. Maka Pak Mul bagus, dari leader juga harus praktekin. Kemarin sih saya itu ya ini ke agen saya, dia bilang ini lebih mudah juga ya dengan konsep ini, dia sih bilang gitu. Ya gampang ya kalau kayak cerita kayak gini, lebih ditangkapnya lebih gampang sih gitu Pak Budi. Jadi kalau konsep ini Bu, kita nggak berpikir gini Bu, nggak usah ngomong nanti nasabah beli atau tidak beli, enggak. Dengan kita buka mindsetnya, ya buka mindsetnya dulu Bu. Iya Pak. Iya nih buat agent baru nih cocok nih. Jadi dibuat simple. Jadi analogikan kalau asuransi itu adalah akuarium. Jadi lebih simple buat agent baru yang baru join. Jadi buat gampang dulu sama dia cerita nih konsep, jual konsep. Tetap tapi rekening Train itu wajib ya. Cuma kan dari situ kita bisa ini juga lebih simpel ada lagi. Ini konsep baru 3 yang diajarkan Pak Mul. Sebenarnya ada 18 kita punya ya Bon ya. Satunya belum Pak. Iya maksudnya kita tuh punya 18. Cuma satu belum. Kita belum belajar apa si Mr. Tan PR-nya. Iya satu mah itu. Ya. Ide aja banyak. Nih Ciuli sama Ciherna boleh ikut itu nanti Provos. Bagus tuh. Menjual. Kalau yang kasino itu memang harus grup kita menang ya. Lihat-lihat orang ya. Kalau kasino. Ban foto Ban. Oh iya foto-foto ya. Start. Ya masih ada 1 menit. Oke, 1, 2, 3. Ya teman-teman kita langsung live room aja ya. Sampai ketemu di grup besar. Makasih ya. Bye. Dikirim di grup kecil Bon. Iya. Jadi ya masih kuat ya 5-10 menit lagi ya, kita review sebentar ya. Nah teman-teman, dengan tadi teman-teman melakukan sharing dan ada beberapa yang teman-temannya lagi di grup juga ada HO. Nah dengan teman-teman praktek kan bagus, jadi teman-teman ada yang ketemu nih kasusnya kayak begini, ada yang ketemu kayak kasusnya begini. Nah itulah teman-teman, nanti kalau teman-teman sering melakukan jadi sempurna, jadi bagus. Ya, improve cara presentasinya. Ya tadi ada yang cerita, waktu cerita akuarium, calon prospeknya bilang, gue disuruh kawin lagi dong, kayak gitu, punya papa baru. Nah, gimana teman-teman? Cara HO-nya gimana? Ya kan, mungkin udah bilang, gue suruh punya papa baru. Nah kita bisa ngomong, misalnya teman-teman. Nah tapi teman-teman perhatikan lagi konteksnya, cara presentasinya ada jeda apa enggak. Sama kayak presentasi Pali. Kita ada jeda dikit, kita udah keburu tembak. Jadi kita intonasinya, waktunya, timing juga mesti jangan sampai longgar banget. Gitu. Ya, jangan sampai longgar banget. Nah, teman-teman review lagi. Terus, tapi kalau sampai ada yang iseng gitu ya, misalnya, berarti gue disuruh punya papa baru lagi dong gitu. Nah kita bisa ngomongnya gini, ini bukan punya papa baru, ini papa yang sama, cuman di cloning. Kalau terjadi apa-apa langsung ada backupnya. Ngerti nggak teman-teman? Jadi papa yang baru cloning gitu. Nanti kalau ada suaminya bilang, wah bini gue disuruh kawin lagi kali, kan gitu, kesel nanti dia. Jadi kalau kita bilang papa yang baru, papa yang sama, tapi papa cloningan gitu.
ya kan? Nah, ini maksudnya kita bilang maksudnya ini perumpamaan gitu, perumpamaan. Ya, perumpamaan. Nah, teman-teman, kalau pakai akuarium, produknya apa sih yang kita kasih? Kita bisa berikan. Cinta, PCB 88. PCB 88. PCB 88 juga masuk, Pak Mul. Iya. Jadi Prucinta dan PCB 88 masuk, teman-teman, ya. Prucinta dan PCB 88 masuk. Nah, teman-teman lakukan banyak, nanti teman-teman akan ketemu yang teman-teman selanya di mana, efektifnya di mana. Kalau teman dapetin enak banget gitu. Nah, itu lakukan juga ke agent. Pada saat teman-teman ada agent lama-lama ajak ketemu lagi, sharing lagi. Dia terbuka lagi, ini gampang ya. Kayak agent yang lama saya yang udah jenis-jenis yang nggak aktif gitu ya. Kita cerita nih, ini nah, lu cerita asuransi nggak? Jual asuransi? Enggak. Gampang nggak cerita nih? Gampang. Akhirnya dia punya harapan lagi. Punya hope, teman-teman. Jadi dia lakukan lagi. Nah, itulah kita sebagai leader tuh kasih hope. Kasih harapan. Iya juga ya. Gampang ya. Ya udah coba praktekin. Nah, itu teman-teman. Kita selalu kasih hal-hal yang baru lagi. Gitu ya. Nah, jadi cerita kayak seperti itu ya. Jadi ikutin skripnya teman-teman, jangan melenceng. Ikutin skripnya dulu. Ya. Beda lagi, artinya udah beda. Ya, udah beda lagi. Kayak gitu, teman-teman. Itu aja sih satu lagi kalau misalnya dia udah bilang udah punya akuarium, teman-teman. Udah punya akuarium, kita bilang bagus, kita bilang. Tapi kalau namanya akuarium itu kan kita mesti lihat ya ketebalan kacanya. Soalnya kalau akuariumnya kacanya tipis, kalau airnya banyak bisa pecah nggak? Bisa pecah kan? Kita harus hitung ketebalan kaca karena kita harus hitung jumlah air, ya kan? Jumlah air, beban airnya berapa nih? Kaca yang dibutuhkan berapa supaya nggak pecah? Walaupun ada akuarium bisa pecah. Nah, boleh nggak gue bantu hitung? Kira-kira ketebalan kaca lu cukup nggak nih untuk nampung airnya? Nangkep nggak teman-teman? Nampung air dan ikannya. Nah, baru kita review. Nah, kayak tadi yang itu juga bisa masuk. Oke, asuransinya apa? Nah, itulah kayak dana darurat sama lah seperti kayak gitu, teman-teman. Ya. Oke, nah, teman-teman, survei karir dipraktekin lagi. Ya. Survei karir dipraktekin lagi, nanti minggu depan kita review lagi. Percaya dah, teman-teman. Itu enak banget. Nah, tadi Nurella juga kan tadi ada sharing ya, udah bisa pakai dari survei karirnya juga. Nanti minggu depan teman-teman praktekin survei karir. Boleh ya. Nanti PR-nya teman-teman survei karir boleh dimasukin di grup. Ya, minimal 2 orang teman-teman udah masukin survei karir. Praktekin survei karir. Mau ke agent atau ke calon agent nggak apa-apa, survei karir. Ya. Oke, teman-teman. Saya serahkan ke Ruth ya. Nanti kalau teman-teman lakukan minggu depan saya siapin 2 presentasi yang simple menurut saya. Udah, itu aja. Semua kalangan masuk. Itu aja. Thank you. Luar biasa. Kasih plus teman-teman untuk Pak Mulyanto. Luar biasa ya. Dan ternyata jawabannya saya pikir saya doang yang ngalamin gitu ya. Ternyata semua juga ngalamin ya. Oh, berarti kalau kayak gini mesti punya papa baru dong ya. Saya kira saya doang gitu yang ngalamin. Tapi waktu itu saya cuma jawab gini teman-teman, mungkin bisa jadi jawaban juga. Jadi ibaratnya ya benar ya kayak Pak Mul bilang tadi ya, seorang ayah ini udah ada cloning, udah cadangan. Tapi juga ini merupakan wujud cinta dari seorang ayah ya. Jadi dia bisa tetap memberikan cintanya sewaktu dia hidup, baik walaupun setelah dia udah dipanggil Tuhan. Jadi dia tetap mencintai, memberikan wujud cintanya. Seperti itu teman-teman ya. Makanya kita bilang keluar produk Prucinta ini. Jadi sekalipun ayah ini ada ataupun tidak, tetap cintanya tetap diberikan buat keluarganya. Jadi itu lebih dalam sih teman-teman ya. Yes, mantap. Oke. Teman-teman ditunggu ya untuk yang belum mengirimkan tugasnya, teman-teman pasti akan dapetin hal-hal baru yang kadang-kadang yang di luar ini semakin bagus gitu. Kayak tadi kita di grup aja, wih ternyata dengan bicaranya kayak gini improvisasinya banyak gitu ya. Tapi teman-teman ya itu balik lagi ke skrip dulu. Kalau kita kan leader udah jago improvisasi. Nah tapi sebelum itu kan kita harus ngajarin dulu nih lirik dasarnya. Kayak kita mau ngajarin lagu
Indonesia Raya kan nggak mungkin langsung improvisasi yang nadanya naik turun, tapi kan kasih dulu liriknya, jadi supaya semuanya bisa. Nah, nanti kalau untuk ke lapangan, untuk seperti apa, balik lagi ke teman-teman gimana cara nyanyi. Tapi untuk semuanya biar sama dulu, supaya agent-agentnya, timnya nangkepnya hal yang sama, gitu ya. Oke? Yang setuju kasih jempol dong, teman-teman. Sip ya. Oke, sebelum kita selesai, kita foto bersama dulu yuk, teman-teman. Boleh dibantu yang foto, Pak Mo? Bentar ya, oke. 1, 2, 3. Sukses ya teman-teman ya. Dipraktekkan teman-teman. Ayo, Cayo. Pak Mo, Cayo. Pak Mo, thank you. Thank you, Pak Mo.